Shalom, God bless. Hari ini kita belajar mulai masuk kepada pengertian lebih dalam di mana Allah mulai menempatkan manusia itu di Taman di Eden sebelah timur. Setelah semua Allah kerjakan, di Taman di Eden sebelah timur pun Allah juga mengerjakan, mempersiapkan supaya manusia itu hidupnya dipenuhi dengan apa yang dimiliki oleh Allah, apa yang diingini oleh Allah. Sehingga manusia itu sebetulnya apabila dia percaya dengan menanti-nantikan Tuhan, dia akan menerima seluruh kepenuhan apa yang Allah sediakan, apa yang Allah miliki, apa yang kita butuhkan. Semuanya Allah sediakan. Kita belajar dari perjalanan karunia karya penciptaan Allah. Di mana awalnya Allah itu datang sebagai terang. Baik orang yang sudah mengenal Tuhan, baik orang yang belum mengenal Tuhan. Baik orang yang sudah bergaul karib dengan Tuhan, baik orang yang belum bergaul karib dengan Tuhan. Baik orang yang sudah mengikut Tuhan, baik orang yang belum mengikut Tuhan. Baik orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, maupun yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Yesus selalu datang sebagai terang. Sebagai contoh yang paling vulgar, kontroversial, Yesus memberi mimpi kepada Fir'aun. Yesus memberi penampakan dirinya ke beberapa orang yang bukan umatnya, saudaraku. Sehingga kita nggak boleh membatasi pergerakan Tuhan. Kita nggak boleh membatasi apa yang Tuhan ingin lakukan. Karena Tuhan itu pencipta segala-galanya. Sehingga dia sediakan segala-galanya. Tidak boleh dibatasi oleh pikiran kita yang memang terbatas. Sehingga ketika terang itu datang, dia akan memisahkan kita dalam kegelapan. Untuk memisahkan diri kegelapan, segala sesuatu yang dipandang Allah, yang kadang kita merasa itu nggak gelap kok, itu nggak salah, itu normal, itu benar, itu baik. Belum tentu benar, itu permasalahannya. Karena Allah memisahkan kegelapan daripada terang itu. Jadilah pagi, jadilah petang. Itulah kehendak Allah, di mana keterbatasan kita menghalangi kita untuk mengerti dan mengenal apa yang Allah kerjakan. Di dalam apa yang Allah kerjakan, kita akan mengerti dan mengenal sesungguhnya Allah itu terang adanya. Nah, di sinilah terjadi complicated. Sehingga dikatakan kita harus memiliki iman. Allah akan meletakkan iman. Barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia dari sisi rumahnya akan diselamatkan. Dia sudah punya iman, di mana iman percaya dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Allah sediakan itu, saudaraku. Sehingga terang datang itu tidak cuma berupa terang, tapi ada kuasa yang menyertai dan tinggal di dalam kita. Sehingga apapun yang Allah wujudkan dalam hidup kita, dalam bentuk terang itu, Allah akan menyatakan dirinya, kuasanya akan bekerja, jati dirinya akan nampak dengan apapun yang Allah kerjakan, yang Allah sediakan, yang Allah inginkan, di dalam kehendaknya yang sempurna. Sehingga terang itu akan menuntun kita, melepaskan kita dari kegelapan. Namun di dalamnya dibutuhkan percaya, dibutuhkan kita membuka hati dan pikiran kita untuk hal-hal yang baru yang Allah ingin sampaikan, yang Allah ingin kerjakan, yang Allah ingin kita mengerti, di mana kita dibawa Tuhan untuk belajar mengenal Tuhan. Terang akan menuntun kita menuju yang namanya rumah Bapa di surga, menuju kepada jalannya Bapa. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesuslah terang itu, Yesuslah jalan itu, Yesuslah itu kebenaran itu, dan Yesus adalah hidup itu yang dari Allah. Sehingga ketika kita bergaul karib, kita mengenal Tuhan, kita sama dengan mengenal Bapa. Dan roh Bapa, roh Yesus keluar dari Bapa, dicurahkan pada waktu hari Pentakosta untuk menerangi roh kita. Sehingga roh manusia itu pelita bagi Tuhan. Nah, di situ terang itu akan bekerja terus-menerus mempersiapkan segala sesuatunya. Dalam hal apapun, dalam situasi apapun, Roh Kudus akan bekerja tidak mengenal batasan, tidak mengenal waktu. Roh Kudus kalau bekerja cuman berpadanan, berpatokan atau
berpijak dengan firman Allah yang tertulis. Sehingga ketika Yesus dicobai oleh iblis, di mana Roh sendiri membawa Yesus padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Di situ Yesus memakai, Yesus mengatakan, Yesus meyakini, Yesus percaya. Sebab ada tertulis untuk meniadakan tipu muslihat iblis, untuk tidak dijerumuskan oleh iblis, tidak didorong iblis, supaya mata kita tidak melihat terang itu, tidak berjalan di dalam jalan itu, tidak hidup dalam kebenaran itu, tidak sampai pada hidup kekal yang Allah sediakan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga di dalam hidup kita selalu ada kebangkitan, selalu ada hal yang baru. Selama hidup kita mengikut Yesus, sewaktu pertama kali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selalu ada kebangkitan, selalu ada yang namanya kematian, selalu ada yang namanya kemuliaan yang diberikan. Kenapa? Karena memang gelap itu dipisahkan dari terang, tetapi gelap itu ada. Sehingga di dalam kehidupan di bumi ini, ada yang namanya siang, ada yang namanya malam, ada yang namanya pagi, ada yang namanya petang. Itu memang karya Allah. Tetapi di dalam petang itu, di dalam malam itu, Allah memberikan peralatan, memberikan perangkat-perangkat, memberikan yang namanya alat-alat di mana kita bisa untuk tetap berjalan dalam terang itu, yaitu bulan, itu refleksi, replika daripada matahari atau terang itu, lalu bintang-bintang di langit, yaitu para hamba-hamba Tuhan yang dibawa Tuhan untuk membawa kita, orang-orang Majus, menemukan kelahiran Yesus. Di mana oleh karena sukacita kita, kita mempersembahkan diri, mempersembahkan sesuatu kepada kehendak Tuhan yang kita temukan. Maka orang Majus menemukan kelahiran Sang Mesias. Tuhan sediakan itu. Sedangkan ada lagi yang di dalam diri kita, namanya roh kita pelita bagi Tuhan. Di mana roh kita akan terang menerangi jalan kita. Roh kita akan memancarkan sinarnya untuk kita melihat mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang gelap, mana yang dari terang. Mana yang dari gelap, mana yang terang itu sudah dipisahkan. Kita punya hak memilih. Kita orang yang merdeka. Tetapi pilihan kita penting sekali. Sehingga roh Allah akan menerangi hati nurani kita. Karena roh manusia itu adalah hati nurani manusia. Alkitab juga mencatat batiniah. Itu semua sama. Sehingga hati nurani kita itu dibersihkan. Hati nurani kita itu akan menyala. Hati nurani kita akan dituliskan firman Allah. Hati nurani kita akan dipenuhi oleh firman Allah. Di mana firman Allah itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sehingga ada dua terang di dalam kita, yaitu roh kita atau hati nurani kita, batin kita, di mana Tuhan akan berbicara, Tuhan akan mengingatkan, Tuhan akan mengajarkan, Tuhan akan menuntun. Kitab Yohanes menulis itu. Di mana kita tetap berjalan di dalam jalan kebenaran dan hidup yang Yesus sediakan. Nah, inilah yang Allah kerjakan. Ada 4 perangkat, ada 4 alat. Di mana kita dalam kegelapan pun, kita bisa menemukan terang itu. Sehingga kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir, kita juga nggak boleh kompromi. Dengan namanya, Allah sudah memisahkan kita dari gelap. Di mana banyak sekali kegelapan itu samar seperti ada terang. Yaitu pada waktu fajar, pada waktu sore atau petang. Saudaraku, maghrib. Itu masih ada terang, tapi samar-samar. Sehingga kita tetap tidak waspada. Kita pikir itu terang, sedangkan itu bukan terang. Itu adalah kegelapan yang mulai masuk dalam hidup kita. Hati-hati memilih. Kita harus berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kita harus menyalakan pelita hati kita. Kita harus memakai dasar-dasar firman Tuhan untuk apapun yang harus kita lakukan. Sehingga terang itu akan terus bercahaya dan menuntun kita. Walaupun sekitar kita gelap. Mungkin tidak ada pengharapan. Mungkin kita juga lost control. Mungkin kita sedang jatuh dalam dosa. Atau kita melakukan kesalahan. Atau kita sudah keliru, sudah salah jalan, semua sudah amburadul, semua mungkin sudah mulai menampakkan keruntuhan, atau memang sudah runtuh. Tetapi ketika kita datang pada Yesus, Yesus akan menerangi kita, walaupun itu kegelapan, yaitu 4 benda di cakrawala. Tetapi pada saat itu Tuhan akan ingatkan keterbatasan kita, karena cakrawala diberikan kepada kita. Allah menciptakan cakrawala yang namanya batas penglihatan.
Di mana kita melihat, kita mengerti itu apa yang kita lihat. Sehingga kita nggak boleh namanya berharap lalu melakukan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita lihat batasannya adalah iman kita. Yang kita lihat sejauh kenyataan yang ada. Terlepas dari itu, barulah Allah turut bekerja. Terlepas dari itu, iman kita akan menyatakan apa yang belum kita lihat, itu yang akan kita terima. Ibrani 11. Tetapi banyak orang salah mempergunakan iman. Iman dipakai untuk meraih segala sesuatu yang tidak mungkin. Berpaut kepada apa yang tertulis di Alkitab. Yusuf bisa menjadi Perdana Menteri. Daud itu anak peternak yang dibilang peternak miskin, cuma ngembala 1-2 ekor kambing domba jadi raja besar. Saya bisa jadi presiden. Saya bisa ini. It's okay. Tetapi apakah itu kehendak Allah? Sehingga firman Tuhan ditaburkan banyak. Kita harus meletakkan piece demi piece, parcel demi parcel. Sehingga firman itu akan menuntun kita kepada kehendak Tuhan atau kepada terang itu. Apakah di dalam iman itu ada segala sesuatu yang bukan dari Tuhan? Apakah di dalam iman itu ada banyak hal yang dari kita sendiri? Semuanya kita selesaikan yang namanya di Taman Getsemani. Semua kita selesaikan yang namanya kita berlutut dan berdoa. Semuanya kita selesaikan dengan kita menanti-nantikan Tuhan. Di mana Tuhan akan menyatakan dirinya. Roh Kudus akan bawa pada jalan itu. Di mana terang itu akan menerangi. Ada berbagai macam cara yang nggak bisa diterangkan satu persatu. Bagaimana Tuhan menuntun setiap orang. Aliran gereja, keberadaan seseorang, posisi seseorang, status orang seseorang, rohani seseorang, apapun yang ada di orang itu, tidak pernah bisa menghalangi Allah untuk menyatakan diri kepada setiap anak-anaknya. Di mana kitab Timotius menyatat, Allah akan memberikan kamu pengertian segala sesuatu pada waktunya. Itu bukan untuk Paulus saja. Paulus tulis tidak ada nama, berarti untuk semua anak-anaknya. Sehingga setiap orang itu akan mengerti. Setiap orang berhak mengerti. Setiap orang pasti mengerti. Ketika Allah bicara, caranya berbeda-beda. Sesuai dengan yang namanya jalan yang Tuhan tentukan. Nah, setelah itu, Allah mulai namanya mengumpulkan air dengan air. Disediakan daratan. Allah mulai menempatkan kita dalam posisi belajar mengusahakan dan mengelola. Belajar memiliki dengan jalan-jalan Allah. Belajar untuk mengingini dengan jalan-jalan Allah. Belajar untuk mengikuti jalan-jalan Allah. Ada proses belajar. Di mana ketika kita belajar, kita harus menanti-nanti Tuhan. Harus baik-baik melihat jalan Tuhan. Sehingga kita tidak tersesat. Daud tersesat. Kenapa? Kemegahan daripada kemenangan dia sebagai seorang raja. Padahal Daud belum menyelesaikan panggilannya. Daud belum menduduki seluruh tanah Kanaan. Daud sedang berperang. Walaupun Daud sudah diberkati. Nah, ini ceritanya. Banyak orang ketika sudah menerima sesuatu dari Tuhan, sudah ada perubahan, sudah ada pemulihan, sudah ada pemakaian, sudah memiliki. Dia pikir udah sampai di kehendak Tuhan yang sempurna. Sehingga Paulus mengatakan, satu hal aku ingini, mencari kehendak Dia yang sempurna, yang berkenan kepadanya. Karena itu perjalanan, saudaraku. Jadi Allah menyiapkan daratan, Allah menyiapkan suatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa kita jabarkan masing-masing. Ada yang diberikan jabatan, pekerjaan, pelayanan, ada yang diberikan usaha, ada yang diberikan rumah, tempat, atau pindah negara, pindah lokasi, atau dibangunkan, ditambahkan, itu bervariasi yang nggak bisa kita jabarkan. Tetapi semua akan diberikan tanah di Kanaan. Karena setelah Yosua dipakai Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk membagi tanah di Kanaan. Ketika orang Israel sudah menduduki tanah Kanaan, sudah mengalahkan raja-raja Kanaan. Nah, di sana bangsa Israel, setiap orang cuma mengusahakan, yaitu Taman Eden itu. Tetapi sebelumnya, orang Israel tidak boleh berpuas diri. Anak-anak Tuhan tidak boleh berpuas diri. Karena ketika menyeberangi sungai Yordan, tabut Allah sudah ada, pimpinan Allah sudah ada. Dan bangsa Israel menang terus. Nah ini, satu lagi kita temui. Ketika kita menang terus, kita pikir kita udah selesai. Kita udah menerima perjanjian Allah. Kita sudah menduduki tanah Kanaan.
No, kita masih merebutnya dan mendudukinya. Abraham cuma melahirkan satu anak. Janji Allah itu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut banyaknya. Mana enggak ada. Anak satu lagi udah dibuang. Karena itu bukan janji Allah. Allah cuma berkati. Allah tidak ingin jadi turunan yang menjadi ahli waris dari Allah. Ribet deh urusannya. Sehingga terlebih penting bukan apa yang kita terima dari Tuhan, tapi terlebih penting bagaimana kita melakukan perintah Tuhan. Yosua cuma menyelesaikan namanya pertarungan di tanah Kanaan. Setelah itu Yosua cuma menerima tanah yang disediakan sama dengan yang lain. Yosua tidak peduli. Sehingga hidup di dalam kekristenan, saudaraku, nggak boleh lihat kanan kiri, nggak boleh lihat atas bawah. Kita cuma lihat pimpinan Tuhan, tetapi kita peduli dengan kanan kiri, peduli dengan atas bawah. Di mana kita menjadi melengkapi mereka. Kita menjadi orang yang berada di samping mereka. Kita menjadi seseorang yang selalu berguna buat orang lain, menjadi berkat. Itulah yang dilakukan Yosua. Yosua ketika memenuhi panggilan sebagai pemimpin perang bangsa Israel, Yosua selesaikan. Kaleb sebagai kepala suku, lalu menjadi pemimpin perang, tapi kepala suku, bukan pemimpin perang bangsa Israel. Kaleb kerjakan tugasnya, masing-masing dengan tempat tanah daratan yang Allah sediakan. Tetapi belum menjadi milik mereka. Mereka masih berperang, merebut, dan mendudukinya. Nah, disinilah banyak akhirnya anak-anak Tuhan yang terkecoh. Mereka berhenti. Mereka tidak melanjutkan lagi dengan skenario rencana Allah yang sesungguhnya yang lebih besar. Iblis banyak mengecohkan kita di sana. Sehingga Daud jalan di atas soto. Daud pikir udah selesai. Dia sudah merebut menduduki. Belum selesai. Karena ada pertarungan demi pertarungan selanjutnya sampai totality semua harus dimenangkan. Daud jatuh dalam dosa. Rasa puas yang bukan dari Tuhan. Rasa keinginan yang bukan dari Tuhan. Rasa memiliki yang bukan dari Tuhan. Dimana udah cukup kita. Itu adalah tipu muslihat iblis. Udah kamu jangan pergi lagi pelayanan. Udah kamu jangan lagi menolong orang. Udah kamu jangan lagi namanya menjadi penopang gereja. Udah pokoknya kamu jangan lagi bekerja di perusahaan itu. Udah kamu jangan lagi. Udah cukup kamu segini. Itu tipu muslihat iblis yang paling menipu kita ketika kita merasa sudah diberkati. Kita sudah merasa titik di mana aku sudah memiliki. Aku sudah puas. Maka kita mulai masuk di dalam ruangan-ruangan di mana tidak ada Allah. Kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungan dengan panggilan kita. Kita banyak bersendau gurau dengan namanya ketika orang Israel tidak ada pemimpinnya. Ketika Yosua sudah dipanggil pulang, mereka mulai masuk ruang-ruang bergaul karib dengan penduduk Kanaan. Sehingga mereka kawin-mengawinkan dengan perempuan Kanaan. Yang dilarang Allah sejak dari zaman nenek moyang mereka yang dipanggil namanya Abraham. Sehingga Isa diambilkan istri Ribka dari kaumnya, nggak mau perempuan Kanaan, bujangnya disumpah sama Abraham, nggak boleh. Nah, di situ ada yang namanya ketegasan kita mengikut Tuhan, ketegasan kita untuk tetap duduk berdoa, ketegasan kita untuk melayani, ketegasan kita tetap untuk berkorban, ketegasan kita untuk tetap memikul salib, menyangkal diri mengikut Tuhan, walaupun sudah diberkati, walaupun sudah menang. Walaupun sudah memiliki sesuatu, hati-hati dengan jebakan iblis. Apabila kita masuk dalam rasa puas sebelum pada waktunya, bukan kehendak Allah yang sempurna, di situ kita akan terkecoh seperti Daud terkecoh, saudaraku. Nah, daratan itu Tuhan masih ingin bekerja, di mana daratan itu ditumbuhkan Tuhan, tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, lalu pohon-pohon yang berbuah. Di mana Allah mempersiapkan buat kehidupan anak-anak manusia yang dia pilih dan dia panggil untuk menjadi umatnya, untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi orang yang dipilih, dipanggil untuk melakukan banyak hal dalam hidupnya. Di dalam skenario rencana Allah yang sempurna pada setiap pribadi berbeda-beda, saudaraku. Sehingga mengikut Tuhan itu sampai namanya garis finish, di mana Paulus mengatakan, aku mengakhiri pertandingan iman. Petrus mengatakan, aku sebentar lagi udah akan meninggalkan kemah tubuh ini. Kemah bukan rumah. Mereka menyadari panggilan mereka. Sehingga kita harus menyadari panggilan kita.
Sampai akhir hidup kita harus selesaikan. Setiap orang berbeda-beda. Petrus mengatakan kemah. Paulus malah nggak punya tempat tinggal. Tetapi ada banyak orang yang diberikan namanya tempat tinggal yang baik, yaitu taman di Eden sebelah timur. Semuanya dalam skenario Allah. Setelah itu Allah akan menciptakan, mengcreate namanya segala makhluk yang di air, di udara. Untuk apa? Melengkapi. Untuk kita hidup itu betul-betul semuanya terjamin. Oleh karena iman kita kepada anak domba Allah. Oleh karena iman kita mengikut Yesus. Oleh karena kemantapan, ketegasan kita untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Tidak jemu-jemunya berdoa. Tidak jemu-jemunya melayani. Tidak jemu-jemunya memberi. Tidak jemu-jemunya menjadi berkat. Terus dilakukan dari muda sampai tua. Daud mengatakan itu, aku tidak pernah melihat anak orang benar meminta-minta roti. Artinya akan diberkati, tapi standarnya bukan berkat. Karena Allah menumbuhkan di bumi, lalu meletakkan hewan-hewan di air dan di udara. Setelah itu bumi mengeluarkan lagi namanya hewan-hewan, saudaraku. Jadi masih ada banyak yang Allah sediakan, ada yang banyak Allah sediakan untuk kita. Kita tidak boleh berhenti sampai di sana. Perjalanan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, 40 tahun di yang namanya tanah perjanjian. Yosua mengikut Musa itu 80 tahun, Kaleb mengikut Musa itu 80 tahun. Sampai mereka namanya menyelesaikan panggilannya. Awalnya jadi bujangnya Musa, Yosua itu. Kita tidak bisa memperkirakan, kita tidak bisa kira-kira, kita tidak bisa ekspektasi apa yang Allah kehendaki. Tetapi pasti bahwa waktunya Allah pilih, kita pasti mengerti. Dan kita dipersiapkan menerimanya dengan segala persiapan yang Allah sediakan untuk memenuhi kita. Untuk membawa kita kepada semua tujuan Allah untuk apa yang harus kita lakukan. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sehingga kita boleh bekerja, kita boleh melakukan segala sesuatu bersama Allah. Allah sediakan entah dari pekerjaan kita, entah itu dari pelayanan, entah itu dari usaha, dan segala sesuatunya Allah akan topang, Allah akan yang namanya berikan segala sesuatunya. Namun segala sesuatunya belum tentu sesuai kehendak kita. Yusuf diletakkan di keluarga yang kaya, hampir dibunuh saudaranya, dijual, lalu dibeli sama Potifar. Tiba-tiba dibeli sama Potifar jadi budak. Dari pakai jubah yang indah cuma pakai cawat, saudaraku. Namanya budak. Setelah itu Yusuf bekerja sebagai budak di rumah Potifar. Tetapi Yusuf tetap berjalan. Ternyata Tuhan sediakan namanya Yusuf itu hikmat. Rajin, setia, dan sebagainya. Yusuf sudah melalui sebuah proses di mana segala keberadaan dirinya itu jadi berkat buat Potifar. Yang membuat Potifar akhirnya mengangkat Yusuf untuk mewakili segala sesuatu yang harus dikerjakan. Yusuf menjadi kepala di rumah tangga. Di rumah Potifar. Sorry, bukan rumah tangga. Kecuali rumah tangganya aja yang nggak boleh Yusuf kerjakan. Demikian juga Yusuf sebagai Perdana Menteri. Mewakili Fir'aun. Tetapi sebelumnya Yusuf dipersiapkan. Yusuf setelah jadi budak, jadi seorang pimpinan di rumah Potifar, tiba-tiba jadi nabi. Tapi di situ Allah mempersiapkan Yusuf, proses berjalan untuk Yusuf belajar namanya ilmu tata negara yang harus dijalankan dalam perdagangan, pertanian, lalu namanya untuk transaksi keuangan. Karena akan terjadi masa kekeringan dan masa kelimpahan. Di mana Yusuf harus bisa mengelola keuangan sebuah negara. Yusuf orang nomaden. Yusuf di sebuah keluarga kaya, tetapi hidup dengan berkemah. Kalau Mesir itu negara dengan penduduk yang udah dari zaman dahulu kala, saudaraku. Dari zaman Abraham, mereka sebuah kerajaan. Bagaimana Yusuf diletakkan Allah di sana? Tapi Yusuf belajar untuk melalui proses, saudaraku. Allah sedang mempersiapkan segala kelimpahan buat Yusuf sebagai Perdana Menteri. Sehingga burung-burung di udara, makhluk-makhluk laut, terus bumi mengeluarkan tumbuhan sampai mengeluarkan namanya hewan-hewan. Semuanya Allah sediakan. Yusuf diproses.
Yang Allah sediakan belum tentu menyenangkan kita. Proses belajar belum tentu menyenangkan kita. Seringkali membuat kita kecewa terhadap Tuhan. Tapi itulah cara Tuhan memperlengkapi kita. Cara Tuhan mempersiapkan kita untuk menerima kelimpahan segala sesuatu. Di mana Tuhan sediakan di Taman Eden sebelah timur. Di mana Tuhan sediakan buat bangsa Israel, yaitu tanah yang penuh susu dan madu. Yaitu tanah Kanaan. Sehingga perjalanan itu akan membawa namanya Adam dan Hawa untuk diciptakan. Setelah semuanya selesai, Allah menciptakan manusia serupa gambar dia. Dia mulai meng-create saudara. Pertama itu kalau boleh saya buat pengertian sedikit, ya, sebuah perumpamaan aja. Allah itu memotong kain yang panjang. Terlihat perjalanan semua sama. Oh, aku malu, ya aku sama. Oh, kita di proses Tuhan, kesaksian banyak abad terlihat sama. Tetapi setelah itu Allah akan memotong, di mana kain yang begitu panjang kan dipotong-potong, lalu setiap potongan itu dibentuk menjadi sebuah namanya sesuatu yang dipakai sebagai baju atau pakaian buat yang namanya raja, buat yang namanya seorang yang unggul, seseorang yang luar biasa, seseorang yang sungguh orang ini lebih dari orang lain. Sehingga Allah memotong kain itu, lalu menjahitnya, membentuknya. Ada jarum yang ditusuk, ada gunting yang menggunting, ya. Dan banyak cara Allah membentuk kita. Sehingga manusia itu diciptakan Allah serupa dengan gambar dia. Kita mulai masuk proses karakter. Segala sesuatu Tuhan sudah siapkan. Banyak kali kita tidak mengerti perjalanan ini. Tetapi sesungguhnya Allah sedang menggunting, sedang menjahit untuk kita dipakainya lah sebagai pakaian kebesaran kerajaan Allah. Yusuf menjadi Perdana Menteri, Daud menjadi Raja, Elia, Elisa tidak terkalahkan. Musa menjadi seseorang yang memimpin 40 tahun padang gurun, budak yang dipimpin, dan sebagainya. Ada pekerjaan-pekerjaan spektakuler Allah sediakan. Tetapi Allah harus membentuk pribadi kita untuk mumpuni, untuk bisa melaksanakan, untuk dapat menyelesaikan panggilan itu. Maka kita dibentuk pribadi kita. Setelah dibentuk, maka Allah akan meniupkan nafas kehidupannya kepada kita. Yaitu kuasanya tinggal di dalam kita. Sehingga pertama kali ketika di Taman Eden sebelah timur, manusia itu memberi nama seluruh makhluk hidup. Coba saudara bayangkan, manusia itu memberi nama pada seluruh makhluk hidup. Betapa hebatnya, hikmatnya Allah yang tinggal di manusia yang namanya Adam. Nah itulah ketika Allah selesai dengan meniupkan nafasnya, Allah mulai menempatkan manusia di Taman Eden. Allah mulai menyediakan Taman Eden lebih khusus, lebih spesifik. Kita mulai mengenal masuk sesuatu, kalau dikatakan Alkitab, nah namanya Petrus, yang namanya Paulus, mengatakan, aku ditawan kasih karunia. Aku bagikan tawanan, aku dikurung kasih karunia. Di mana panggilan Allah demikian nyata dan jelas untuk kita lakukan. Tidak seperti orang lain. Mungkin tidak terlalu besar, tidak terlalu, tapi itu khusus. Seperti yang saya bicarakan di Mystery of Life, bahwa Ribka dipersiapkan Allah untuk menjadi rahim yang melahirkan benih 12 raja dari keturunan Esau, 12 suku Israel, umat pilihan Allah, di mana Ribka dan Ishak itu harus merawat, membesarkan, mendidik mereka. Walaupun ada kegagalan, Yakub menjadi anak manja karena dimanja oleh mamahnya. Esau menjadi seorang pemburu, dikasihi papahnya. Sehingga terjadi namanya benturan di antara mereka. Namun mereka akhir hidupnya menjadi raja-raja besar, pemimpin-pemimpin besar. Yakub dan Esau, cikal bakal dari keturunan yang namanya anak Yakub itu 12 orang. Itu menjadi cikal bakal 12 suku Israel. Esau memiliki anak dan keturunannya menjadi cikal bakal 12 raja-raja di Kanaan. Bagaimana Allah menitipkan pada seorang pribadi Ribka, di mana Ribka anak orang kaya, tetapi dia dididik, diajar, dititipkan pada keluarga yang namanya Betuel, ibunya namanya Mika, kakak namanya Laban.
licik Laban itu. Tapi Ribka diterima di sana, di mana dia seakan-akan menjadi korban, karena dia harus namanya mengambil air pakai buyung. Kenapa enggak kakaknya? Kenapa enggak para bujang? Kenapa kok mesti Ribka? Ribka punya baik hati, sering menolong orang, karena dia sendiri pasti juga sering mengalami hal-hal yang kurang baik, sehingga dia melihat orang kurang baik, punya hati, punya pengalaman. Di mana bujang ini, Ribka dengan ringan tangan. Bahkan dia mengerjakan, mengisi air dengan buyung dia untuk minuman onta. Cantik anak orang kaya, tetapi di dalam kehidupannya, dia dibentuk oleh orang tua yang melakukan dia kurang pas, saudaraku. Banyak kali kita, anak-anak Tuhan, merasa diperlakukan di dalam keluarga kurang pas. Di dalam pekerjaan kurang pas oleh bos. Di dalam namanya usaha diperlakukan kurang pas oleh rekan kerja yang lain, partner-partner kerja yang lain, pengusaha-pengusaha yang lain. Kita seakan-akan diperkecil, direndahkan, dihina, dilecehkan, dianggap tidak berarti. Tetapi Allah berbicara bahwa yang tidak berarti dari dunia diambil Allah untuk meniadakan yang berarti dari dunia. Yang lemah dari dunia diambil Allah untuk meniadakan yang kuat dari dunia. Yang bodoh dari dunia diambil Allah untuk mengalahkan yang pintar atau berhikmat dari dunia. Allah memang memanggil kita dalam kekurangan kita. Tetapi ingatlah, di dalam kekurangan kita, Allah akan proses kita, dipersiapkan untuk segala sesuatu yang namanya melahirkan 12 raja-raja, yang namanya melahirkan 12 suku-suku Israel, yang namanya sederhana banget Ribka ini. Tetapi dia mengajar, merawat, dan mendidik yang namanya cikal bakal seluruh namanya kerajaan-kerajaan kuat di Timur Tengah atau di tanah Kanaan. Luar biasa sekali saudaraku rencana Allah. Ribka sederhana. Sampai akhir hidupnya Ribka sederhana, tidak melakukan yang besar. Berapa banyak nih di antara kita nih seakan-akan kita melakukan perbuatan yang sepele. Tapi ingat, yang dari Allah tidak ada yang sepele. Karena Allah terlalu besar untuk kita mengerti. Terlalu besar untuk semua pekerjaannya untuk kita terima. Karena ada yang namanya segala sesuatu dimulai dari benih. Mungkin kita kebagian benih, kita bukan menjadi pohon. Mungkin kita tidak kebagian buah yang manis, tapi kita cuma menjadi benih. Yang benih ditanam di tanah, diinjak-injak di tanah, masuk di dalam, yang tidak kelihatan, yang melahirkan akar, yang memberi minuman, makanan, air yang diambil dari bumi atau dari tanah. Sehingga air itu dimasak oleh daun-daun yang kelihatan manusia, bunga-bunga yang akan jadi buah. Banyak orang diperlakukan menerima hal yang baik dari dunia. Mereka menerima hal yang baik dari Allah, sehingga mereka diperlakukan dengan baik ketika mereka bekerja, melayani, mungkin seorang anak, atau seorang istri, seorang suami, dan sebagainya. Di dalam posisi hidup dia. Tapi ada orang-orang yang tidak terlihat, yang mengawali hidupnya, kok begini sih? Sampai akhirnya, kok cuma kerja keluar akar aja, selalu nyari buat orang lain, selalu memberi orang lain, selalu melayani terus, selalu melayani orang lain, selalu aku ini ditiadakan. Ingat, benih ditanam di tanah, benih tidak bisa ada di atas, dan benih mengeluarkan akar, dan benih itu melahirkan batang, tapi benih tidak bisa menjadi batang. Tapi ingatlah, tanah itu adalah tempat sumber air. Sumber air, sumber daripada kehidupan, itu adalah Yesus. Bagaimana orang-orang dipilih, dipanggil untuk menjadi benih, itu orang-orang yang sangat dekat, bahkan menyatu dengan namanya air kehidupan Kristus. Tetapi mereka memang tidak dipertontonkan. Mereka memang tidak diperindah sama Tuhan. Mereka memang capek lelah dalam hidupnya. Tapi ingat, Musa melahirkan Yosua. Musa melahirkan Yosua untuk mengajar orang Israel. Akhirnya anak keturunan mereka yang bareng sama Musa, itu yang masuk di atas 20 tahun. Lalu yang bareng sama Musa, 600.000 kakak, cuma 2 kakak yang masuk. Berhasil memuridkan cuma 2 orang. Semuanya gagal. Tapi Musa, dari 2 murid itu ada 1 murid, bintangnya Allah. Sehingga Yosua, di dalam perjalanan pelayanan dia, di dalam dia duduk sebagai panglima, tidak pernah tercatat berbuat yang tidak patut terhadap Allah dan terhadap manusia. Cuma 1 kali Yosua salah. Hatinya sedikit naik. Dia memandang enteng yang namanya kerajaan Ai, negeri Ai.
Sehingga ada kiriman pasukan sedikit, sehingga terjadi kekalahan. Cuma satu kali, tapi Yosua seumur hidupnya berperang. Yosua seumur hidupnya setia kepada Allah. Yosua bujangnya Musa. Musa menjadi teladan. Musa menjadi mentor. Musa menjadi seseorang yang menjadikan Yosua dengan 600.000 kakak, 456 juta jiwa awalnya. Ternyata yang lolos cuma 2 kakak. Coba bayangin, 1/600.000 kakak, saudara, nggak masuk akal. Itulah pekerjaan Tuhan. Sehingga kita nggak boleh nuntut hasil, tapi Allah akan melihat kesetiaan kita. Allah yang menuai hasilnya. Paulus katakan, upahku adalah memberitakan Injil. Apapun terjadi, kita akan diberikan nafas hidup. Apapun terjadi, Allah sedang mempersiapkan kita. Apapun terjadi, Tuhan menyediakan taman di Eden sebelah timur untuk mengusahakan dan mengelolanya. Namun setiap orang dipanggil berbeda-beda, saudaraku. Setiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang diberikan yang berbeda. Ada yang berdiri tegak menjadi batang pohon. Ada yang menjadi daun yang menjadi alat luar biasa. Ada yang menjadi buah yang manis luar biasa. Tetapi semua itu karya Allah. Sehingga hari ini kita belajar perjalanan hidup kita di awal mengenal Kristus hingga sampai kita ditempatkan di taman di Eden sebelah timur. Allah sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita kuasai dan kelola. Tetapi akhir perjalanan kita, apakah seperti Petrus, apakah seperti Paulus? Paulus terlihat orang yang sempurna, Petrus terlihat orang yang banyak salah, tapi kedua-duanya mendapatkan bintangnya Allah. Petrus namanya dicatat sebagai salah satu 12 nama di pintu gerbang mutiara di surga. Paulus tercatat rasul yang 13 yang tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Tapi Paulus membangun dan menulis Alkitab, firman Allah yang dia tulis. Musa dengan Paulus masih lebih banyak. Paulus, dia penulis terbanyak. Dialah yang meletakkan dasar-dasar tata laksana gereja. Dia yang meletakkan namanya tata laksana pelayanan, bagaimana namanya berkat, bagaimana mendirikan tua-tua, semua kerangka-kerangka pelayanan di bumi, rumah Tuhan. Paulus yang tulis, saudaraku. Tuhan berikan ke Paulus. Paulus tidak mendapatkan 12 mutiara surga. Tapi Paulus yang membuat salah satu orang memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Sehingga hari ini kita belajar, saudaraku. Kita terus berjalan dari terang itu. Allah memisahkan kita dari kegelapan. Lalu Allah meletakkan penolong-penolong. Lalu Allah memberi batasan kita cakrawala. Setelah itu Allah mempersiapkan kita di mana dibuatkan daratan. Di mana itu segala fasilitas dibuat di daratan. Tumbuhan berbiji, tunan muda, tumbuhan berbuah. Lalu Allah mulai membuat daratan itu, lalu mulai mengisi lautan, mengisi udara. Di mana semua itu diperuntukkan buat kita. Baru lanjut lagi, masih ada lagi bumi mengeluarkan makhluk-makhluk hidup. Setelah itu Allah mulai membentuk pribadi kita untuk menjadi serupa gambarnya dengan sesuai tujuannya. Ada yang menjadi Yusuf, ada yang menjadi Paulus, ada yang menjadi Petrus, ada yang menjadi Elia, ada yang menjadi Elisa, ada banyak, ada Ruth, ada Naomi. Ada banyak karakter-karakter tokoh Alkitab yang kita nggak bisa bahas satu persatu. Tapi semua itu dijahit, dipotong, ditusuk, dibentuk sedemikian rupa. Sehingga mereka melayani Tuhan hingga akhir pertandingan. Sehingga hari ini kita boleh belajar bahwa pada saatnya kita akan menempati taman di Eden sebelah timur. Tetapi pertanyaannya, kita nggak boleh puas. Karena ketika menerima taman di Eden sebelah timur, kita harus usahakan, harus kelola. Allah masih tambahkan lagi segala pohon yang baik di bumi diberikan kepada kita. Itu pun masih belum selesai perjalanan. Itu pun masih bergumul dengan iblis. Karena iblis mulai datang mencobai. Iblis mulai datang ini untuk mendustai kita, menggoda kita. Sehingga akhirnya Taman Eden pun hilang di tangan kita. Yaitu dari Adam dan Hawa. Hati-hati, saudaraku. Di situ mulai kita berhadapan dengan namanya iblis. Mungkin kita digoda kesombongan, mungkin kita digoda dengan kepuasan diri, mungkin kita digoda dengan kebanggaan, mungkin kita digoda ada beberapa orang yang lebih membesarkan daripada apa yang Allah kerjakan dalam dirinya. Mungkin perusahaan,
mungkin pelayanan, apapun dalam dirinya ingin menjadi the best. Ketika kita melakukan itu, kita harus pertimbangkan apakah kita tidak melewati cakrawalanya Allah. Sehingga mulai terang itu memisahkan kita dari kegelapan, itu berjalan terus dan itu patok ukur untuk hidup kita. Seperti Abraham, di mana Abraham mengatakan bahwa jangan ambil perempuan Kanaan, jangan bawa anakku kembali ke Aram Mesopotamia. Abraham berpijak dari pertama kali Allah berfirman, dia pegang sampai akhir hidupnya. Walaupun di tengah jalan Allah menambah-nambahkan firman-Nya, Allah menambah-nambahkan berkat-Nya, Allah menambah-nambahkan janjinya. Tetapi Abraham setia dari awal hingga akhir. Itu artinya bahwa kita setelah menerima berkat, kita setelah Tuhan berbicara banyak, Tuhan teguhkan banyak, kita melupakan masa lalu kita. Di mana Allah sudah berbicara. Daud, ketika Tuhan berbicara, dari mana kamu ambil? Halo, bagaimana Tuhan berkata, kamu dari mana aku ambil? Kamu orang ditolak orang tua. Kamu itu disingkirkan. Kamu dari dosa di kandung ibumu. Kamu tidak diakui, dilecehkan kakak-kakakmu. Orang tuamu pun melupakan kamu. Kamu disuruh kirim makanan. Hari ini kamu jadi raja. Betapa jahat perbuatanmu. Allah tidak ingin kita berpuas diri. Allah tidak ingin kita memegahkan diri. Allah tidak ingin membesarkan sesuatu yang Allah berikan. Ada batas cakrawala. Sehingga kita dibatasi dengan taman di Eden sebelah timur. Kita dipisahkan dari dunia. Kita nggak boleh menjadi serupa dengan dunia. Kita memiliki pribadi tersendiri yang Allah bentuk. Kita dipakai Tuhan tersendiri oleh karena kehendak Allah. Kita menempati tempat di bumi ini dengan yang namanya tugas-tugas, dengan yang namanya kemampuan yang harus kita lakukan. Sebatas taman di Eden sebelah timur. Sehingga pada saatnya nanti, seperti Paulus, seperti Petrus, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Sebentar lagi, aku sudah meninggalkan kemah tubuh yang fana ini. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Makasih.